Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Azara. Saya dari kelas 12 Keperawatan Sosial 1 SMK Negeri 28 Jakarta. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya menjadi pengusaha atau wirausaha. Di era globalisasi seperti saat ini, banyak hal yang perlu kita lakukan, terlebih pada pandemi corona saat ini. Banyak orang berbondong-bondong melakukan suatu usaha untuk mendapatkan penghasilan. Di sini saya akan menjelaskan bahwa banyak pengusaha yang mampu mengembangkan usahanya, di mana pada awalnya mereka tidak memiliki modal loh. Dengan tekad yang kuat dan sungguh-sungguh menjadi faktor utama usaha mereka maju dan berkembang. Bagaimana sih menjadi pengusaha? Nah, menurut Bob Sadino, menjadi pengusaha itu harus berani miskin, harus berani mengambil resiko, bertanggung jawab, pantang menyerah, mencari tantangan, dan pengalaman yang baru, bersentuhan langsung kepada realitas, tidak pada teori. Lalu, menurut Khairul Tanjung, kalian tahu nggak di sini Khairul Tanjung itu siapa? Kalau kalian belum tahu, saya akan memberitahu. Khairul Tanjung adalah seorang pengusaha yang terkenal di Indonesia. Bahkan dia pun pernah mengalami kebangkrutan beberapa kali. Nah, menurut Khairul Tanjung, pengusaha itu harus merintis usahanya dari nol. Mulai bisnis dari kecil-kecil, nggak langsung besar ya. Terus tidak patah semangat walaupun pernah bangkrut dari usaha sebelumnya. Berani mengambil resiko dan memakai fasilitas seadanya. Seperti pada saat Khairul Tanjung memakai gedung yang lama untuk merintis karirnya yang baru. Nah, sedangkan menurut Ciputra, menjadi pengusaha itu berani bertanggung jawab, lalu menuntut ilmu setinggi mungkin, gigih dan tekun, mampu bermitra dengan banyak channel. Nah, dari beberapa pendapat seorang teori, saya mengambil kesimpulan bahwa menjadi seorang pengusaha itu harus dilandasi dengan percaya diri yang pertama, dan kuat, gigih, dan tidak pantang menyerah. Itu dia menjadi faktor utama sebuah usaha dapat berjalan dengan maju dan berkembang. Banyak orang yang mengira menjadi pengusaha merupakan salah satu hal yang menyenangkan atau mudah dan menjamin mendapatkan penghasilan yang tinggi ataupun yang besar. Namun itu hanyalah bonus atas kerja keras yang sudah ia dapatkan dari usaha sebelumnya. Gitu. Nah, di sini saya akan menyebutkan kelemahan dan keunggulan menjadi seorang pengusaha. Geoffrey G. Meredith dalam Mujiarto 2006 memberikan gambaran tentang keuntungan dan kerugian menjadi wirausaha. Nah, pertama, keuntungannya adalah memberi kesempatan pada tiap pribadi untuk mengontrol jalan hidup sendiri dengan imbalan kepemilikan yang diperoleh dari kemerdekaan untuk mengambil keputusan dan risiko. Yang kedua, kesempatan untuk menggunakan kemampuan dan potensi pribadi secara penuh dan aktualisasi diri untuk mencapai cita-cita. Yang ketiga, kesempatan untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat dengan lapangan kerja dan pengabdian serta memperoleh pengakuan. Yang keempat, terbuka peluang untuk memperoleh peluang manfaat dan keuntungan secara maksimal. Yang kelima, terbuka peluang untuk tujuan usaha yang dikehendaki. Di balik semua keuntungan itu, ternyata ada loh kerugiannya. Apa saja nih kerugiannya? Yang pertama, ketidakpastian oleh wirausaha, diantaranya memperoleh uang yang cukup untuk hidup. Lalu yang kedua, resiko hilangnya modal, aset, investasi Anda. Yang ketiga, kualitas hidup sebelum mapan. Wirausaha itu harus bekerja 6-12 jam non-stop loh per hari. Nah, tidak cuma modal doang yang besar, ternyata kita juga harus mempunyai ekstra waktu untuk membagi-bagi tugas gitu. Nah, bagaimana jika saya menjadi wirausaha atau pengusaha? Jika saya menjadi seorang pengusaha atau wirausaha, saya akan berguru nih pada orang yang lebih berpengalaman. Terlebih saya tidak memiliki skill untuk berjualan ataupun berdagang. Jika saya menjadi seorang wirausaha atau pengusaha, jika saya menjadi seorang wirausaha, saya akan berguru dulu pada orang yang lebih berpengalaman soal
berdagang atau berwirausaha. Yang kedua, saya akan menanamkan modal. Modal yang saya akan tanamkan yaitu ada 2 modal. Yang pertama modal materi, yang kedua modal karakter. Modal materi bisa saya dapatkan dari meminjam di sebuah koperasi atau instansi ataupun meminjam kepada orang yang meminjamkan modal untuk usaha. Nah, untuk modal karakter, semaksimal mungkin saya akan tanamkan di diri saya. Saya akan bentuk menjadi pribadi yang jujur, tanggung jawab, disiplin, percaya diri, gigih dan tekun, pantang menyerah, dan berani mengambil resiko. Nah, nggak kerasa ya, sudah di akhir video. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan langkah-langkah untuk usaha secara real. Yang pertama itu menanamkan niat yang sungguh-sungguh, berani menantang diri sendiri, lakukan dalam bidangnya masing-masing. Nah, jika Anda bisa memasak atau bisa membuat sesuatu makanan atau minuman, Anda bisa membuka restoran atau warung kecil-kecilan ataupun kios-kios yang di pinggir jalan yang menjualkan beraneka ragam makanan minuman yang sedang hits di kalangan remaja atau hits di zaman sekarang. Berani mengambil resiko, memiliki rasa percaya diri, berani miskin, bertanggung jawab, lalu pantang menyerah, memulai semuanya dari nol, gigih dan tekun mencari wawasan di luar batas. Nah, selesai sudah penjelasan singkat dari saya tentang bagaimana sih menjadi seorang pengusaha dan wirausaha. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau tindakan, itu di luar dari kemauan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. You know